Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi hari ini Virtus Woman, pelayanan wanita, terlibat juga di dalam melayani doa pagi. Kiranya Tuhan yang mengurapi pelayanan ini. Sebelum kita masuk ke dalam doa, kita akan merenungkan lebih dulu kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang bertemakan di waktu dan caranya Tuhan. Biarlah kita terus menyadari bahwa Tuhan selalu punya waktu yang tepat dan caranya yang tepat di dalam menolong kehidupan umat pilihannya. Hal yang harus diwaspadai dalam menunggu waktu dan cara Tuhan adalah fenomena yang terjadi saat-saat ini. Hal yang ditawarkan oleh dunia, hal-hal yang instan. Menurut KBBI, instan itu terjadinya dalam waktu usaha yang minimal, dilakukannya dengan waktu dan usaha minimal, dipersiapkannya dengan cara dan sedikit persiapan. Atau boleh dalam kata lain dikatakan cepat, sesuatu yang diproses dengan cepat. Kita bisa melihat contoh-contohnya atau usaha-usaha minimal proses cepat itu contohnya seperti hal-hal yang sekarang itu banyak disukai frozen atau hal-hal makanan yang instan. Sebut saja dalam waktu 5 menit kita bisa menikmati rendang atau bisa menikmati rawon begitu ya. Atau juga tawaran-tawaran seperti pinjaman cepat, mudah, langsung cair gitu, berseliweran di HP kita. Kita nggak mencari, tapi itu datang kepada kita. Ada lagi hal-hal yang sangat miris yang sudah terjadi di bangsa kita, di daerah-daerah di Indonesia, bahkan di kota-kota besar. Mereka menukar keyakinan untuk sebuah jabatan, untuk masalah perut, untuk masalah pendidikan, diberikan dengan ganti atribut mendapatkan posisi-posisi yang bagus di sebuah instansi atau sekolah langsung gratis, ditawarkan juga bantuan langsung tunai, cair dalam waktu sesaat setelah ganti atribut. Contoh-contoh yang saya sebutkan di atas mengisyaratkan kalau ada cara yang cepat, tidak peduli itu kompromi, kenapa harus menunggu? Ini menjadi tantangan tersendiri bagi iman anak-anak Tuhan. Mari kita belajar dari sebuah kisah. Saya merenungkan kisah ini, mendapatkan beberapa poin pembelajaran. Kejadian 15 ayat 3 sampai 6. Ini hanya poin-poin yang disoroti saja karena ini kisah mungkin sudah sering dibaca oleh kita semua. Ayat 3 sampai 6. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ini adalah kegelisahan Abraham karena melihat kenyataan bahwa dia tidak memiliki keturunan. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau tidak dapat menghitungnya, maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Inilah janji yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya percaya ketika Abraham mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini, dia men-sharingkan kepada Sarai. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi yang dilakukan oleh Sarai. Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai ini sangat miris. Sarai tidak melihat keadaan yang dilihat oleh mata, itu menjadi sesuatu yang tidak sinkron dengan apa yang Tuhan janjikan. Seperti bintang di langit, artinya keturunan yang banyak. Dan dari kegelisahan itu, Sarai membisikkan kepada Abram untuk menghampiri hambanya.
Mari kita lihat selanjutnya. Ayat ini mencatat bahwa Sarai yang tidak bisa memiliki anak, ada banyak hal-hal yang sangat mendukung itu, karena dia sudah tua juga, yang sudah tidak memungkinkan untuk melahirkan anak, dan juga kegelisahannya terhadap janji Tuhan yang sangat tidak berkesesuaian dengan apa yang dilihat, itu yang mendorong menyarankan Abraham untuk menghampiri Hagar agar dapat keturunan. Ini adalah upaya Sarai untuk memenuhi janji Allah tentang keturunan, namun dengan cara yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Kejadian ini bisa dilihat sebagai usaha manusia untuk memanipulasi rencana Tuhan yang berakhir dengan komplikasi dan kesulitan. Kita lihat kejadian-kejadian selanjutnya. Lahirnya Ismail ini memunculkan konflik dan ketegangan antara Hagar dan Sarai, sampai Sarai memiliki niat-niat pikiran-pikiran yang jahat terhadap Hagar yang kemudian mempengaruhi dinamika keluarga Abraham. Alih-alih ingin menjawab janji Tuhan, tetapi apa yang dilakukan adalah hal yang hanya karena sebatas jangkauan pikiran manusia. Ayat ini mengajarkan, percayalah janji Tuhan dengan segenap hati. Ketika janji Tuhan datang kepada kita, Abraham, lihatlah sebagaimana bintang di langit, demikian keturunan. Itu pernyataan Tuhan langsung kepada Abraham. Ada banyak janji-janji Tuhan yang sampai kepada kita. Kebenaran firman Tuhan yang setiap pagi ditaburkan. Setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan. Di ibadah, di komsel, di apapun kita mendengarkan janji Tuhan. Biarlah kita mempercayai janji Tuhan dengan total. Supaya tergenapi sempurna rencana Tuhan, bukan dengan kehendak kita, tetapi dengan cara-cara Tuhan sendiri dan waktunya Tuhan. Lalu yang kedua, menjadi pembisik yang rohani kepada suami. Sekalipun Sarai pada waktu itu melihat dirinya terbatas dan tidak ada satu wanita pun sebetulnya bisa menyerahkan pasangannya untuk menjawab persoalan keluarga kepada orang lain. Saya bisa mengerti bagaimana konflik batin yang dilanggar oleh Sarai itu. Saya percaya bahwa ada hal-hal yang itu bertolak belakang dengan dirinya. Tetapi poin kedua, marilah wanita, khususnya di pelayanan wanita, menjadi pembisik yang rohani pada suami, supaya destiny suami terjadi oleh karena kita memiliki dengar-dengaran akan suara Tuhan, bukan suara hati kita saja yang berdasarkan dari pikiran manusia. Yang ketiga, jangan bersandar pada pengertian sendiri sampai muncul keinginan yang instan menjadi bentuk manipulasi rencana Tuhan atau kompromi. Oleh karena bertumpu di atas pengertian sendiri, cara-cara yang diperhitungkan secara sendiri, bukan oleh karena penundukan diri kepada Tuhan, maka ini akan mencelakakan diri kita sendiri. Jadi yang ketiga, poin yang dibelajarin dari kisah ini adalah jangan bersandar pada pengertian sendiri. Lalu yang keempat, pentingnya menunggu waktu dan cara Tuhan dalam memenuhi janjinya. Mengenal Allah sebagai pribadi yang tidak pernah terlambat dan yang tidak pernah kekurangan cara, ini merupakan satu kunci untuk kita tidak gagal di dalam menantikan waktu dan cara Tuhan. Ayub 42 ayat 2, sekalipun Ayub pada kisah ini melihat apa yang dilihat berbeda dengan yang dijanjikan Tuhan, dia menetapkan pada hatinya, apapun sanggup dilakukan Tuhan dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan pada akhirnya Ayub menuai apa yang dia deklarasikan di dalam dirinya. Dia mendapatkan berkat berlipat ganda dari yang sebelumnya. Dari ketetapan hati yang berkata, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Biar poin ini menjadi dasar untuk kita menunggu waktu Tuhan dan cara Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Dia bisa mengintervensi segala sesuatu dari yang sepertinya celaka menjadi berkat, yang sepertinya gagal menjadi berhasil oleh karena segala sesuatu
Tuhan sanggup mengadakannya. Dan yang kelima, poin yang tidak kalah penting, bagaimana terjadi kekacauan dinamika di rumah tangganya Abraham antara Hagar, Sarai, dan Abraham. Demikian juga dengan Ismail pada waktu itu. Adanya konsekuensi dari mengambil jalan pintas. Baiklah, kita semua bisa memaknai kejadian dari kisah Sarai dan Abraham ini untuk hal-hal yang diajarkan. Mempercayai janji Tuhan dengan segenap hati, menjadi pembisik yang rohani pada suami. Jangan bersandar pada pengertian sendiri, sampai muncul keinginan-keinginan yang instan, bentuk manipulasi rencana Tuhan atau berkompromi. Yang keempat, pentingnya menunggu waktu dan cara Tuhan oleh karena pengenalan akan Allah yang sanggup mengadakan segala sesuatu untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Dia mampu memberikan kita kekuatan, dia mampu memberikan kepada kita ketabahan, mampu memberikan kepada kita keteguhan hati untuk senantiasa menaklukkan diri kepada cara-cara Tuhan, bukan kepada cara-cara dunia, sebab kita adalah umat pilihan Tuhan yang dikasihinya, yang akan disupport di dalam pekerjaan-pekerjaan mulia. Dan kita tidak akan mengalami konsekuensi dari pengambilan jalan pintas, karena jalan pintas bukan pilihan kita. Demikian kebenaran firman. Mari kita datang kepada Tuhan.